Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, kemudian Anda yang sudah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Jangan lupa pemirsa, dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat mengendarai kendaraan. Karena kecelakaan ini pemirsa berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa berkaitan dengan tarif kereta api di Daop 3 Cirebon ini pemirsa di hari ulang tahun Kota Cirebon yang ke-653. Apa ada hal yang istimewa nih pemirsa di hari ulang tahun Kota Cirebon dari Daop 3 Cirebon, daerah operasi 3 Cirebon pemirsa, PT KAI Daop 3 Cirebon maksud saya. Apa ada yang istimewa? Nanti kita akan obrolkan dengan manajer humas PT KAI Daop 3 Cirebon. Dan beberapa hari yang lalu suasana liburan ya, 2 minggu ya liburan sekolah. Nah, ini bagaimana dengan penumpang kereta api di Daop 3 Cirebon, apakah mengalami kenaikan atau seperti apa nih pemirsa? Kemudian pemirsa tentu juga sudah mendengar tentang aturan baru ya, aturan baru layanan kereta api. Nah, bagaimana nih pemirsa tentang aturan baru tersebut, tentang apa sih? Nanti kita akan obrolkan dengan manajer humas PT KAI Daop 3 Cirebon. Sebelum saya kenalkan, saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini ya. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Polri persilakan otopsi ulang. Kemudian Sambo lapang dada terima putusan Kapolri. Ya, Kadip Humas, pernyataan dari Kadip Humas Mabes Polri, penyidik terbuka. Ini sesuai komitmen Pak Kapolri. Nah, ini pemirsa, akhirnya monyet liar itu ditembak. Sebelumnya menerjang balita hingga luka berat. Nah, itu pemirsa. Kemudian belum kiamat media sosial. Sanksi bertahap, hari ini terakhir daftar. Nah, itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian KPK Brigita Manohara mangkir. Ini terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Bupati Mamberamo Tengah. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian lebih dekat dengan anak di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ya saat ini nih pemirsa. Kemudian Beki tidur, ini catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Nah, BKPSDM tidak berkutik. Mengapa tidak berkutik? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama atau di halaman Metropolis Kota Cirebon. Warga perbatasan resmi terima kartu keluarga dan KTP Kota Cirebon. Nah, tuh pemirsa, besok bahas lagi Raperda keolahragaan. Ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. 3 tahun gagal panen, masih musim hujan, tambak garam diterjang banjir rob. Kemudian sehari jumlah pemohon kartu kuning ini pemirsa dibatasi.
Nah, itu pemirsa. Hingga awal Juli tembus 16.000 lebih pencari kerja. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya, ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Nah, ini kader sejati harusnya fatsun. Ketua BPOKK DPP Demokrat. Ingat, siap menang, siap kalah. Itu pemirsa. Kemudian ini juga yang akan dibahas di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi hari ini. KAI beri promo khusus sambut hari ulang tahun Cirebon. Itu pemirsa. Kemudian PT Pelindo bahas sejarah kejayaan Pelabuhan Cirebon. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ada manajer humas PT KAI Daop 3 Cirebon, ada Pak Suprapto. Selamat pagi Pak Prapto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Prapto? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya Pak Prapto. Pak Prapto, saya langsung ke Pak Prapto ya. Ini berkaitan dengan liburan ya, masa liburan kemarin, liburan sekolah ya. Nah, ini di KAI Daop 3 Cirebon, PT KAI Daop 3 Cirebon. Apa ini ada peningkatan jumlah penumpang Pak Prapto selama 2 minggu itu gitu? Ada nggak Pak Prapto? Betul sekali ya. Jadi terkait dengan adanya 2 masa liburan ya. Jadi ada liburan anak sekolah dan liburan Idul Adha. Idul Adha. Di wilayah kita di PT KAI Daop 3 Cirebon terjadi lonjakan jumlah penumpang dibandingkan dengan hari-hari biasa ya. Kalau dilihat dari puncaknya itu terjadi di tanggal 10 Juli ya. 10 Juli. Pas hari Idul Adha ya. Itu jumlah penumpangnya. Itu jarak dekat Pak? Penumpang jarak dekat? Campuran ya. Oh, jadi ada jarak menengah, jauh, dan dekat ya. Jadi walaupun liburannya hanya beberapa hari gitu Pak ya? Betul sekali. Jadi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk liburan Idul Adha dan juga arus balik akhir libur anak sekolah ya. Nah, tanggal 11 juga udah ada yang masuk sekolah ya. Jumlahnya untuk satu hari aja untuk di tanggal 10 Juli itu mencapai angka 6.500. 6.500. Kalau hari biasa itu 2.500 sampai dengan 3.000. Lonjakannya luar biasa Pak ya. Hampir 2 kali lipat ya. Iya, kalau di liburan sekolah gitu Pak? Ya, kalau liburan sekolah itu antara 4.500 sampai dengan 5.000 ya. Karena momennya kemarin itu ada 2 pertemuan momen liburan, jadi lebih meningkat ya dibandingkan dengan masa liburan anak sekolah. Nah, itu ya. Oke, dan mungkin saat itu antisipasi dari PT KAI Daop 3 Cirebon berkaitan liburan Idul Adha, liburan sekolah, mungkin ini sudah dianalisa gitu Pak Prapto? Ya, kita sudah mengantisipasi ya untuk lonjakan tersebut. Kita kalau untuk di wilayah Daop 3 Cirebon ada 5 perjalanan kereta Argo Cirebon ya, relasi dari Cirebon tujuan Gambir. Ada 5 perjalanan yang kita operasionalkan. Biasanya di hari-hari biasa? Kalau hari biasa hanya 2 ya. Oh, 2 ya. Gitu. Gitu. Itu salah satu antisipasinya Pak? Betul sekali. Atau memang ini sudah siklus ya, sudah bisa ditebak gitu Pak, bahwa di bulan saat-saat liburan ini biasanya kereta tadi disebutkan Cirebon Gambir cuma 2, kemudian ditambah akhirnya menjadi 5 gitu. Memang ini siklus ini sudah diantisipasi setiap tahun Pak? Ya, karena ini eranya ketidaktentuan ya. Ketidakpastian. Akibat dari pandemi ini ya, tentunya dari pihak kita menganalisa juga terkait dengan kebijakan pemerintah ya. Jadi ketika kebijakan pemerintah itu ada pelonggaran-pelonggaran, tentunya ini juga berdampak dengan kemudahan untuk masyarakat melakukan mobilitas, tapi dengan tetap menegakkan protokol kesehatan ya. Nah, itu kenapa arahnya ini banyak ke Jakarta Pak? Maksudnya sampai 5 gerbong, maksudnya 5 kereta api itu kan biasanya 2 sampai 5 gitu ya. Ada nggak yang ke arah timur gitu Pak? Ya, kalau ke arah timur kita untuk Jogja paling? Kereta api keberangkatan awal kita hanya punya Argo Cirebon dan ke arah Gajah saja ya. Sementara kalau untuk kereta api yang lainnya, yaitu tujuan ke Jogja dan Surabaya, itu rata-rata pemberangkatan awal dari Daop 1 Jakarta. Itu pun ada penambahan
ke arah Jakarta, ke arah dari Jakarta tujuan Jogja dan dari arah Jakarta tujuan ke arah Surabaya. Oh, Itu gitu juga ya. ada beberapa. Oke. Dan kalau yang berangkat dari Cirebon, maksudnya pemberangkatannya dari Cirebon ke Jakarta, baik ke arah timur gitu, sama Pak, mengalami lonjakan juga Pak? Betul sekali. Jadi hampir seluruh wilayah di Daop PTK ini mengalami peningkatan akibat dari adanya dua pertemuan momen liburan, yaitu libur anak sekolah dan libur Idul Adha ini. Ya, oke. Tahan dulu ya Pak Prapto, itu tentang masa liburan Pak ya, PT KAI Daop 3 Cirebon. Nah, bagaimana dengan aturan yang baru ini Pak? Mungkin pemirsa di rumah juga kan ingin tahu juga nih Pak Prapto ya. Tahan dulu nih Pak Prapto, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Adiana Slamet, mengucapkan selamat hari ulang tahun RCTV atau Radar Cirebon TV yang ke-11 tahun 2022. Semoga terus maju dan memberikan tayangan yang sehat, inovatif, dan mendidik untuk masyarakat Jawa Barat. RCTV Langka Padane. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Tarif kereta api di hari ulang tahun Kota Cirebon yang ke 653. Nah, itu pemirsa topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini ya. Ini sebelum ke tarif di hari spesial ya, di hari ulang tahun Cirebon nih yang ke 653. Nah, mengenai aturan baru Pak, ini aturan baru ini tentang apa sih Pak? Gitu, aturan baru di kereta api khususnya di Daop 3 Cirebon gitu Pak Prapto. Ya, ini terkait dengan persyaratan penumpang ya. Persyaratan penumpang. Untuk kereta api jarak jauh ya, untuk penumpang yang kalau udah vaksin ketiga booster, ya itu bebas untuk screening COVID-19 ya. Tapi kalau untuk calon penumpang yang baru vaksin kedua dan ke-1, ini wajib dilengkapi dengan screening COVID-19. Kalau yang vaksin kedua itu standarnya adalah rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Sementara kalau untuk yang baru vaksin pertama itu wajib dilengkapi dengan surat bebas COVID-19 berupa tes RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Itu ya, itu aturan baru. Dan ini diberlakukan bukan hanya di Daop 3 Cirebon Pak? Ya, di seluruh daerah operasi PT KAI ya. Ini menyikapi dengan adanya surat edaran dari Satgas Covid Nasional nomor 21 tahun 2022 dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan dengan surat edaran nomor 72 tahun 2022. Nah, ini untuk pelanggan setia kereta api, jika di stasiun itu ditanya tentang vaksin, kartu vaksin lagi gitu Pak ya. Betul. Ini jangan kaget gitu Pak Prapto, bener kan? Betul sekali. Iya, dan ini PT KAI Daop 3 Cirebon menyediakan tidak Pak untuk vaksin yang ketiga ini Pak? Ya, untuk layanan vaksin gratis ya, untuk COVID-19 kita juga menyediakan ada 2 tempat, ada 2 lokasi. Pertama di Klinik Mediska Cirebon di samping stasiun Cirebon Kejaksan, kita menyediakan, ada posnya. Lalu yang kedua di Klinik Mediska Stasiun Jatibarang, di samping stasiun Jatibarang kita juga menyediakan. Itu gratis atau bagaimana gratis, Pak? Gratis. Oh, gratis gitu ya. Nah, itu bagi Anda pelanggan setia nih Pak, terutama ya yang setiap minggu bolak-balik Jakarta, dan ini diperuntukkan hanya untuk kereta penumpang jarak jauh gitu Pak? Ya, jadi kalau untuk layanan vaksin sendiri ini terbuka ya. Selain bagi pegawai, penumpang juga ada buat masyarakat umum juga ya. Gitu. Selain layanan vaksin juga kita menambah lagi mengoperasionalkan 5
titik lokasi rapid antigen ya. Di Haurgelis, lalu di Jatibarang, Cirebon Kejaksan, lalu Perujakan, lalu ke arah Brebes. Itu ya yang disediakan juga gitu Pak ya. Dan kalau untuk jarak dekatnya gitu Pak, penumpang jarak dekat? Ya kalau dekatnya sendiri hanya vaksin ya, hanya standar vaksin yang ini. Kalau kita untuk yang masuk ke KA lokal ini, aturan KA lokal yaitu KA aglomerasi namanya ya, itu KA Kaligung. Gitu ya. Itu tentang aturan baru. Nah, berkaitan dengan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 72 tahun 2022 ini juga Pak berkaitan dengan vaksin juga Pak? Ya. Jadi kalau untuk SE 72 ini ya, jadi kalau lengkapnya, kalau yang vaksin booster itu bebas untuk tidak dilengkapi dengan rapid antigen. Kalau yang kedua dan ke-1 harus dilengkapi dengan surat rapid antigen atau PCR. Lalu kalau yang usianya 6 sampai dengan 17 tahun itu cukup untuk vaksin kedua. Kalau udah vaksin kedua itu tidak perlu rapid antigen. Sementara kalau anak di bawah 6 tahun itu tidak perlu dilengkapi dengan surat rapid antigen dan vaksin. Cukup mengikuti pendamping yang mencukupi persyaratan. Oke, dan ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh PT KAI Daob 3 Cirebon dan juga mungkin di daerah operasi yang lain. Ini berdasarkan surat edaran itu Pak? Ya, jadi kita kan satu komando nih Pak. Jadi kita satu komando dalam hal penanganan penyebaran COVID-19 ini. Komando tertingginya adalah di tim Satgas COVID nasional ya, lalu ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan untuk sektor transportasinya. Oke, apa perbedaan antara surat edaran dari ini Pak ya, surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 72 tahun 2022 dengan sebelumnya surat edaran nomor 57 tahun 2022, apa bedanya gitu Pak? Ya, kalau yang sebelumnya di SE 57 ya, itu untuk yang sudah vaksin kedua, itu bebas ya untuk rapid antigen. Sementara kalau untuk yang SE 72 ini lebih diperketat lagi. Jadi kalau yang vaksin kedua sekarang wajib untuk rapid antigen. Itu perbedaannya Pak ya. Kemudian tentang ini Pak, berkaitan dengan untuk memperlancar proses pemeriksaan misalnya Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah KAI telah mengintegrasikan tiketing sistem KAI dengan aplikasi peduli gitu misalnya? Ya, betul sekali. Jadi kita kalau di meja boarding, ya, sistem tiketing boarding kita itu sudah terkoneksi dengan layanan aplikasi peduli lindung diri. Jadi ketika itu dengan sendirinya Pak? Ya, dengan barcode itu langsung akan muncul status vaksin dan juga status rapid antigennya. Gitu. Oke, baik, kita kembali ke ini Pak ya, kembali ke tarif kereta api di saat hari ulang tahun Cirebon yang ke-653 nih. Apa ini ada khusus Pak, promo khusus atau bagaimana Pak? Ya, betul sekali. Ini dalam rangka menyemarakan ya hari ulang tahun yang ke-653 Kota Cirebon, sekaligus sebagai kolaborasi kita dengan Pemkot Kota Cirebon ya. Kita dari pihak PT KAI Daob 3 Cirebon itu memberikan diskon khusus ya. Diskon khusus? Diskon khusus. Ini terutama yang naik dari stasiun Cirebon Pak ya? Periode waktunya itu dari tanggal 15 sampai dengan 31 Agustus? Juli ya? Iya. Jadi 15 nah, sampai ini dengan pemirsa 30. nih. Tanggal berapa Pak? 15? 15 sampai dengan tanggal 31 Juli ya 2022. Ada promo khusus untuk 2 perjalanan kereta api yang merupakan pemberangkatan awal dari Daob 3 Cirebon, yaitu KA Argo Cirebon, relasi dari Cirebon menuju ke Gambir. Dia pulang pergi, ya, mau ke Cirebonnya, ke Jakartanya, atau Jakarta ke Cirebonnya. Ini bagi penumpang siapapun? Bagi siapapun. Bagi siapapun, Ya. bukan hanya untuk orang Cirebonnya gitu Pak ya? Betul sekali. Jadi ini untuk sebagai strategi kita dalam hal menyemarakan tadi ulang tahun, kan Pemkot Cirebon ini menyelenggarakan berbagai kegiatan ya, banyak kegiatan untuk ini. Jadi ini sebagai daya tarik wisatawan maupun domestik maupun mancanegara untuk datang ke Kota Cirebon. Dan tadi ada KA Argo Cirebon, ini relasinya dari Cirebon tujuan ke Gambir. Jakarta, pulang pergi. Lalu juga ada KA Ranggajati. KA Ranggajati ini relasi dari Cirebon ke arah Jogja yang dapat diskonnya.
gitu. Nah, diskonnya berapa gitu, Pak? Pas tanggal berapa tadi? 15 Juli 15 ya? sampai Juli dengan 31 Juli ya. Jadi 30. kalau untuk Argo Cirebon, kalau untuk yang kelas eksekutif itu 130, kalau kelas bisnis itu 90.000. Nah, biasanya berapa kalau gitu, Pak? kelas ekonomi 80.000. Kalau hari biasa ini kan tarifnya juga fluktuatif ya. Oh, Jadi ada fluktuatif, TBB oke. dan TBA. Kalau kita ambil contoh aja, Argo Cirebon untuk hari ini ya, itu untuk kelas eksekutif antara 190.000 sampai dengan 225. Kalau untuk kelas eksekutifnya ya. Jadi kalau kita taruh yang tertingginya 225, kita tarif promonya 130, hampir 50%-nya ya. Gitu Selanjutnya ya. kalau kelas ekonominya itu 160.000 sampai dengan 170.000 ya. Kita diskon promo menjadi 80.000. Oke, dan ini kenapa Pak di hari ulang tahun Cirebon yang ke 653 ini tidak semua itu ada tadi itu potongan harga, ini harusnya sepemberangkatan dari Cirebon aja semua Pak, tidak kereta-kereta tertentu gitu. Kenapa gitu Pak? Ya, Untuk lebih menyemarakan gitu. Ya ini karena keterbatasan kita ya. Jadi karena kita dari pihak PT KAI Daob 3 Cirebon khusus untuk keberangkatan awalnya kita hanya punya 2 kereta ini aja ya. Jadi KA Argo Cirebon dan KA Ranggajati. Gitu ya. Itu ke Jakarta kalau ke Bandung tidak gitu Pak? Hanya 2 ya. Jadi kalau Bandung belum. Oh, hanya makanya nih pemirsa, terutama untuk Anda ya yang tujuan Jakarta gitu Pak ya, terutama dari Cirebon ke Gambir, tentunya nanti akan ada potongan-potongan, bukan hanya berangkat dari Cirebon tapi juga dari Jakartanya juga Pak ya, dari Gambirnya juga akan mendapatkan potongan juga gitu Pak ya. Oke, tahan dulu Pak Prapto, dan pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138 ya. Pemirsa bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda juga melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya nanti baca beberapa WhatsApp masuk Pak. Ini masih ke aturan yang baru tadi Pak. Nah ini apa betul Pak ketika ini kan pelanggan masih tetap menggunakan masker saat ini Pak ya, perjalanan selama perjalanan kereta api menggunakan masker, kemudian juga maskernya harus lapis 3, apa betul Pak? Ya, tentunya dalam rangka tadi ya menegakkan protokol kesehatan, kita selalu menghimbau bahwa untuk masker itu kalau bisa, kalau untuk kain itu lapis 3. Kalau untuk medis itu ada ya maskernya, ya, jadi itu yang distandarkan, jadi bukan semacam scuba itu ya. Tapi kalau kain ini harus lapis 3. Lapis 3. Iya itu ya. Kemudian pelanggan juga harus mengganti masker secara berkala setiap 4 jam ya, begitu Pak? Ya tentunya ini himbauannya sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh tim Satgas Nasional ya. Jadi kalau masker itu maksimal 4 jam ya, itu 4 jam terus itu harus diganti. Tentunya kita juga di atas kereta juga menyediakan di penumpang itu diberikan masker dan tisu gratis ya. Kemudian apa betul Pak ini saat kita di kereta api gitu ya, di aturan yang baru ini kita tidak boleh telepon-teleponan gitu, berkomunikasi dengan keluarga di rumah atau apa gitu, apa betul Pak? Iya betul sekali ya. Jadi salah satu standar dari protokol kesehatannya. Jadi kalau untuk di perjalanan kereta api ya itu untuk perjalanan kereta api jarak jauh maupun yang menengah itu dilarang ya untuk berbicara dan menerima telepon ya. Kenapa gitu Pak? Nah, ini salah satu istilahnya pelindungan ya bagi penumpang yang lain ya, agar penyebaran COVID-19 ini bisa lebih diminimalisir ya. Gitu. Jadi tidak boleh telepon, tidak boleh ini nyampe di mana, apa nggak boleh gitu ya. Oke, kemudian Pak, berarti ketika saat akan naik ke kereta api di aturan yang baru tetap itu cek suhu badan tetap Pak? Ya betul sekali. Jadi ketika di meja boarding ya itu kita ada pengatur suhunya ya. Jadi itu bisa dideteksi. Jadi petugas boarding juga
selain memeriksa kelengkapan administrasi tiket, lalu juga tadi rapid antigen maupun vaksinnya, juga dilihat ya suhu badannya, dan juga tidak boleh flu ya. Jadi kalau dalam posisi sehat, ya ini salah satu komitmen kami dari pihak PT KAI Daob 3 Cirebon ya, untuk menyelenggarakan transportasi yang aman, sehat dan nyaman itu. Gitu ya, tidak boleh flu yang jelas. Nah, untuk lebih lanjut nih Pak, pemirsa di rumah ketika ingin mengakses misalnya berkaitan dan aturan yang baru seperti sekarang ini kan orang taunya bahwa ini sudah longgar gitu Pak. Nah, ini bisa menghubungi siapa gitu Pak aturan? Bisa menanyakan ke siapa atau membuka web atau apa sih Pak gitu? Iya, masyarakat bisa melihat atau ingin lebih jauh terkait dengan aturan SCE 72 ini bisa menghubungi customer kami ya di KAI 121, lalu tapi juga bisa di website kami kai.id ya. Ya, betul ya. Waktu sebelumnya itu ada pelonggaran di mana di tempat terbuka itu orang juga masker sudah bisa dilepas ya. Namun begitu kurang lebih dari 2 minggu kemarin ya, itu kan juga udah arahan dari Pak Presiden ya, bahwa untuk buka masker itu untuk dihentikan dulu ya. Jadi orang kembali lagi untuk menggunakan masker ya, gitu ya. Nah, di PT KAI Daob 3 Cirebon Pak Prapto optimis bahwa ini kebijakan ini tidak menyurutkan minat masyarakat untuk bepergian dengan kereta api gitu Pak. Kan kadang, waduh kalau naik kereta api nih saat ini tetap masih ada aturan begitu, khawatir beralih. Khawatir nggak Pak? Atau tetap optimis? Kita optimis ya, karena sekarang masyarakat sudah terbiasa ya, sudah terbiasa dengan protokol kesehatan ini, dan SE 72 ini merupakan kelanjutan SE sebelumnya ya, sebelum pengganti daripada SE 57 ya. Jadi sebelum SE 57 itu ada SE sebelumnya, dan ini kembali lagi ke SE sebelumnya. Jadi bukan hal yang baru ya penerapan SE 72 ini. Lalu juga bila kita lihat juga sekarang sudah banyak ya masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster ya. Tentunya kalau yang untuk vaksin booster tidak ada terpengaruh dengan adanya SE 72 ini. Gitu ya, baik. Dan saya baca beberapa WhatsApp yang masuk nih Pak ya, di antaranya dari Pak Yudi ya. Ini dari Pak Yudi di daerah Kertasmaya Indramayu nih Pak. Juga ingin menanyakan tentang Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, itu tadi saya menyimak obrolan di RCTV pagi ini. Ada promo khusus untuk hari ulang tahun Cirebon. Ya, ulang tahun yang ke-653 ya. 653. Nah, ini harusnya saya punya usul nih Pak. Untuk daerah lain di Cirebon, Ciayu, Majakuning juga ini harus serupa. Maksudnya harus sama gitu Pak. Ada promo juga misalnya pas hari ulang tahun Indramayu, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan. Juga ini katanya harus promo juga, jangan hanya kota. Pendapat Pak Prapto, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi. Usulannya cukup bagus sekali ya Pak. Jadi terima kasih masukannya. Kita dari pihak PT KAI Daob 3 Cirebon coba untuk merespon ya. Jadi saat ini kita memang melakukan gebrakan awal ya, dengan melakukan promo untuk ulang tahun Kota Cirebon yang ke-653. Kita juga masih melihat animonya bagaimana dan impact-nya bagi perkembangan transportasi kereta api juga bagaimana. Apabila ini positif, tentunya ini bisa kita lebih jauh untuk ulang tahun daerah-daerah yang lain. Iya, gitu itu Pak ya. Kemudian kenapa tahun ini Pak baru digelar gitu? Maksudnya ada promo di hari ulang tahun Cirebon. Tahun-tahun kemarin kan tidak ada nih Pak ya. Kenapa hanya maksudnya mulai tahun ini? Kenapa gitu Pak? Ya, ini salah satu bukti kita selalu untuk mencoba meningkatkan pelayanan kita ya. Kita terus belajar untuk meningkatkan pelayanan kita, dan ini salah satu bukti kolaborasi kita ya dengan Pemkot Kota Cirebon ya, dalam hal untuk meningkatkan sektor pariwisata. Ini diharapkan dengan peningkatan sektor pariwisata, khususnya yang apa bisa kita lakukan di PT KAI Daob 3 Cirebon ini, kita untuk menyediakan layanan mobilitas yang aman, sehat, dan cepat, tentunya bisa menjadi salah satu pintu gerbang akses masuk ke Kota Cirebon, agar sektor pariwisata di Cirebon dan sekitarnya ini bisa bangkit kembali. Bergeliat kembali lah ya. Baik. Ini Pak satu lagi yang masuk nih. Assalamualaikum SPC. Selamat pagi Cirebon, dari Pak Mustafid ya. Ini di Cirebon. Nah, ingin menanyakan ke manajer Humas
PT KAI Daob 3 Cirebon. Yang ingin saya tanyakan bagaimana ketika sudah membeli tiket, namun namun persyaratan untuk vaksin apa itu belum katanya, padahal misalnya sudah di stasiun, apakah disuruh pulang, disuruh balik lagi atau bagaimana katanya Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Tentunya padahal ini sudah membeli tiket gitu. Sudah membeli tiket ya. Tentunya ketika kalau membeli tiket, baik itu aplikasi yang lain, itu pertama awalnya sudah ada peringatan ya, bahwa ada standar dari protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang ya. Namun juga kita juga paham ya, kadang-kadang orang kalau udah ada peringatan gitu cuma di skip, di close ya. Ya padahal kalau ketika misalnya kita buka aplikasi KAI Akses, itu akan ada peringatan bahwa standar untuk protokol kesehatan itu mengikuti SE 72, dan kalau diklik protokol tersebut itu akan muncul syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh calon penumpang. Nah, ini bagaimana Pak kalau tadi tidak lengkap ya untuk persyaratannya? Kalau untuk yang vaksin kedua itu bisa rapid antigen ya, dilengkapi dengan rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Kalau yang vaksin pertama, baru vaksin pertama, itu bisa dengan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Gitu. Jadi kalau belum vaksin sama sekali Pak, bagaimana? Kalau alasannya karena alasan medis, harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter dari pemerintah bahwa yang bersangkutan karena alasan tertentu ya, alasan kesehatan. Itu. Dan dilengkapi dengan rapid antigen, PCR. PCR ya. PCR. Baik, dan ini satu lagi WhatsApp yang masuk nih Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Mas Hafif, hari ini temanya bagus sekali. Kebetulan saya nonton talkshow RCTV ya. Kebetulan saya penumpang setia kereta api nih. Izin bertanya kepada narasumber hari ini, kepada pihak KAI ya. Kereta Api Indonesia, saya mau nanya aturan baru untuk anak-anak yang ingin naik kereta api. Karena anak saya baru vaksin kedua, masih sekolah SMP. Ini dari Guritno Wulan nih Pak ya, WhatsApp-nya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Perlu kami ungkapkan bahwa yang aturan terbaru ya, untuk usia 6 sampai dengan 17 tahun, kalau itu standarnya adalah vaksin kedua ya. Jadi kalau sudah vaksin kedua itu tidak perlu dilengkapi dengan rapid antigen atau PCR. Jadi kalau yang booster ini khusus untuk yang di atas 17 tahun ke atas Ibu. Kalau yang di bawah 6 tahun apalagi ya, itu tidak perlu vaksin, tidak perlu rapid antigen, tapi harus didampingi oleh pendamping yang memenuhi persyaratan. Nah, ya, ini jadi kalau untuk anak-anak ini ada kekhususan. Usianya SMP Pak? Ya, jadi usianya ya kalau SMP. 6 sampai dengan 17 baru tahun vaksin ya. kedua katanya. Ya, kalau 6 sampai dengan 17 tahun, kalau SMP mungkin sekitar umur 13-14 ya. Jadi kalau untuk vaksin kedua tidak perlu rapid antigen. Baik. Hampir sama perlakuannya kalau untuk yang usia 6 sampai dengan 17 tahun, itu vaksin kedua itu hampir sama dengan vaksin booster untuk yang dewasa. Baik, oke, tahan dulu ya Pak Suprapto dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda, silakan Anda yang ingin bergabung kembali, baik Anda di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ini ada dua WhatsApp lagi yang masuk nih Pak ya. Yang pertama dari Ahmad Nuryanto, ini dari Kluwut Brebes ya. Dari Kluwut Pak, Brebes ini masih dekat ya. Perbatasan antara Cirebon dengan Brebes nih, Jawa Barat dengan Jawa Tengah ya. Selamat pagi Cirebon, ini pengalaman saya Pak, walaupun saya jarak dekat katanya Pak ya, saya tidak melengkapi persyaratan, kemudian saya ditolak Pak untuk berangkat dari stasiun Cirebon ke Brebes katanya ya. Kemudian dari pihak stasiun, dari pihak petugas itu untuk membatalkan tiketnya. Nah, saya sadar bahwa ini sebagai bukti komitmen dari PT KAI Daob 3 Cirebon untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Terima kasih. Nah, ini dari Agus Nuryanto di Kluwut, Brebes. Silakan Pak, tanggapi saja Pak. Terima kasih Pak Agus atas pengertiannya ya. Kami mohon maaf ya, kami akan bertindak tegas bagi para calon penumpang yang tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Tentunya ini sebagai bukti komitmen kami ya, dalam hal untuk menyelenggarakan transportasi kereta api yang sehat, aman dan nyaman ya. Jadi kita nggak main-main untuk protokol kesehatan ini. Jadi apabila ada calon penumpang yang tidak memenuhi persyaratan, itu akan kami tolak. Tidak segan-segan Pak ya? Dan tiket akan kita kembalikan 100%. Oh gitu ya. Kemudian ini Pak dari Pak Hartoyo di Arjainangun juga menanyakan apakah di stasiun Arjainangun, kan stasiun barang katanya Pak ya? Ya, nah juga menyediakan rapid antigen. Terima kasih. Karena bolak-balik ke Jakarta setiap minggunya nih Pak katanya. Betul Silakan ya. Pak. Stasiun Arjainangun selain untuk angkutan barang semen ya, juga melayani penumpang juga ya. Tentunya kalau untuk rapid antigen untuk saat ini belum ada ya. Jadi kalau untuk layanan rapid antigen itu baru ada di 5 titik ya, yaitu di Haurgelis atau Jatibarang. Jadi kalau untuk Arjainangun mungkin dekat ke Jatibarang ya. Lalu di stasiun Cirebon, Kejaksan dan Perujakan, dan selanjutnya di stasiun Brebes itu. Nah, itu ya. Siap. Nah, kemudian Pak dengan aturan yang baru ini, kemudian juga dari 15 Juli kemarin sampai 31 Juli ada promo pas di hari ulang tahun Cirebon yang ke-653 ini. Apa yang mesti dipersiapkan oleh penumpang gitu Pak? Ya, yang harus diperhatikan oleh calon penumpang dengan terkait dengan SE nomor 72 tahun 2022 ini, yaitu tadi ya, perhatikan status vaksinnya ya. Kita berharap untuk masyarakat sudah vaksinnya booster ya, sebagai himbauan pemerintah. Jadi vaksinnya sudah tahap ketiga ya. Jadi kalau yang belum booster, ayo dipercepat untuk boosternya. Sekarang layanan juga banyak ya, layanan vaksin gratis. Selanjutnya bagi yang belum baru vaksinnya kedua, itu harus dilengkapi dengan surat rapid antigen. Di stasiun ada layanan rapid antigen dengan tarif 35.000 ya, di 5 titik itu. Sementara kalau untuk yang vaksin pertama harus dilengkapi dengan surat rapid antigen yang standar, untuk surat bebas COVID-19-nya berupa RT-PCR standarnya, jadi bukan rapid antigen lagi. Jadi yang untuk vaksin pertama itu surat bebas COVID-19-nya menggunakan standar RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Nah, sementara kalau yang tadi untuk anak-anak ya, yang usia 6 sampai dengan 17 tahun, kalau yang vaksin kedua itu bebas. Tadi untuk, WhatsApp dari ya, Ibu Guritno Wulan itu Pak. Ya, itu bebas. Ya, itu bebas untuk tidak dilengkapi dengan screening COVID-19. Tapi kalau yang baru usia 6 sampai dengan 17 baru vaksin pertama, itu wajib dilengkapi dengan surat rapid antigen 1 kali 24 jam. Sementara kalau yang usia di bawah 6 tahun itu tidak perlu dilengkapi dengan surat vaksin dan surat screening COVID-19. Baik Pak Prapto ya, ini kan masih dalam suasana promo nih Pak ya. Maksudnya promo tiket ya, promo tiket. Ya, berkaitan dengan hari ulang tahun Cirebon ya kan. Nah, jika ada calon penumpang yang membelinya bukan di KAI Akses, boleh nggak gitu Pak? Langsung di stasiun gitu, boleh nggak? Jadi untuk salah satu persyaratan ya untuk promo ini, pertama harus di pemesanan tiket melalui aplikasi KAI Akses. Ya, jadi adanya cuma di aplikasi KAI Akses saja. Jadi ketika kita buka aplikasi KAI Akses, di sana ada promonya, promo HUT Kota Cirebon ya. Jadi kalau untuk Argo Cirebon, kalau yang kelas eksekutif itu ada di subkelasnya itu tarifnya 130.000. Sementara kalau yang ekonomi itu tarifnya ada yang di sub 80.000. Dan itu kita batasi ya, untuk tiap kelas itu maksimal 40 tempat duduk. Ya, jadi nggak semuanya promo, tapi promonya kita batasi 40 tempat duduk tiap kelas. Baik, dan ini promo tiket ini dari PT KAI Daob 3 Cirebon juga ini merupakan partisipasi Pak Prapto dalam menyemarakan hari ulang tahun Cirebon gitu Pak, dari PT KAI Daob 3 Cirebon. Betul sekali, ini sebagai sumbangsi kita ya kepada kota Cirebon yang kita cintai ya.
di mana di usia 653 ini Iya. ya terus 6 berbenah. abad lebih nih Pak ya, 6 abad setengah. Iya, ini ya 600 tahun lebih. Iya, 6 abad setengah lah ya. 6 abad setengah. Iya, di usianya yang tentunya sudah Iya. sangat tidak mudah sekali. Ya, 6 kita abad terus setengah. berbenah untuk sebangsi pembangunan warganya dan kotanya. Dan ini sebagai upaya juga dari PT KAI Daop 3 Cirebon mendukung sektor pariwisata juga di Kota Cirebon gitu Pak ya. Geliat pariwisata maksudnya begitu. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat dari pembangunan daerah-daerah lainnya, di mana ditopang oleh pembangunan sektor pariwisata, ini sangat membantu dalam hal peningkatan roda perekonomiannya. Ya. Ini yang menjadi fokus kita, ya, sumbangsi kita dalam hal sektor pariwisata, di mana kalau sektor pariwisata itu bukan tempat wisatanya saja yang akan ramai, tapi hotelnya, tempat makamnya, UMKM, dan semua geliatnya itu berfokus di roda yang namanya sektor pariwisata. Baik, ini pertanyaan saya terakhir nih ke Pak Prapto ya. Ini kereta api yang kereta-kereta dari Cirebon ke Jakarta. Nah, ini dipukul berapa saja mereka berangkat yang lagi promo ini Pak? Tiket promo itu? Tentunya yang Argo Cirebon ya. Tidak ada perubahan jadwal? Tidak ada perubahan jadwal, cuman banyaknya saja ya. Kalau di hari-hari biasa cuma 2 sampai dengan 3. Kalau weekend itu bisa 4 sampai dengan 5 perjalanan KA. Lalu juga ada KA Ranggajati, ini relasinya dari Cirebon ke arah Yogyakarta, berikut sebaliknya. Kalau KA Ranggajati 1 perjalanan dari Cirebon itu berangkat jam 6 lebih 5 menit. Baik, baik. Dan sayang sekali nih Pak Prapto, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Pak Prapto, silakan Pak Prapto di closing statement apa pesannya untuk pemirsa di rumah? Silakan Pak, berkaitan dengan regulasi baru dan juga tiket promo itu. Silakan ya, Pak. Terkait dengan regulasi baru, kami berharap kepada calon penumpang agar melengkapi vaksinnya menuju ke vaksin booster. Sementara kalau untuk tarif promonya, ayo kepada warga baik itu di luar Cirebon maupun yang di Cirebon yang akan menggunakan tarif promo ini harus menggunakan aplikasi KAI Akses, ada tarif promonya, dan itu kalau dibandingkan dengan hari biasa untuk tarif Argo Cirebon ini dan KA Ranggajati hampir 50% ya diskonnya. Baik, baik. Oke, terima kasih nih Pak Prapto sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda nih pemirsa yang sudah memberikan WhatsApp, berinteraktifnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.